Bu, boleh saya tahu ibu siapa? Bu Rosa, Bu Rosa ya. Bisa saya lihat dulu namanya bu? Ibu bisa sebutkan tanggal lahirnya? 28 Juni Tahunnya? 1959. Oh iya Bu Rosa. Usianya berarti berapa bu? 65 tahun ya? Ya, Nah, kalau ini mbak siapa? Mbak Ana, Boleh tahu siapanya Ibu Rosa? anaknya. Oh anaknya. Ibu gimana keadaannya hari ini? Lemas terus. Hmm. Sebelumnya perkenalkan Bu, Mbak. Jadi saya di sini perawat Dia Paramita, biasa dipanggil perawat Dia. Yang hari ini bertugas menjaga Ibu dari jam 7 pagi sampai jam 2 siang. Kalau boleh tahu gimana kondisi ibunya, Mbak? Ibunya lemas, sejak mau makan dia. Kalau dikasih makan, sesuap dua suap sudah berhenti. Oh gitu ya. Sebelumnya Mbaknya tahu kah kalau penyakit ibunya? Saya nggak tahu ibu saya sakit apa, dia nggak mau ngomong sama saya. Sebenarnya ibu ini sakit apa sih? Saya nggak tahu, ibu juga nggak mau cerita. Iya baik, jadi Mbak, Ibu, jadi ini mungkin kabarnya kurang bagus ya, kurang baik. Jadi Ibu ini sakit diabetes mellitus tipe 2. Jadi penyakit ini tidak bisa disembuhkan. Sebelumnya Mbak tahu nggak apa itu diabetes mellitus? Nggak tahu. Kalau penyakit gula, Tahu, sering dengar tapi nggak tahu artinya juga. tahu ya. Jadi diabetes mellitus tipe 2 ini sama dengan penyakit gula yang Mbak tahu. Baik Ibu, jadi kadar glukosanya itu terlalu tinggi atau kadar gulanya tinggi, jadi bisa diidentifikasi gitu. Baik Mbak, jadi diabetes mellitus tipe 2 itu bisa dibilang penyakit gula. Itu kadar gula dalam darahnya itu terlalu tinggi. Kan karena kemarin itu dari hasil pemeriksaan, 2 kali pemeriksaan, yang pertama itu kadar gulanya 300, terus yang pemeriksaan kedua 400. Jadi dokter itu bilang kalau ibu ini penyakitnya diabetes. Itu karena ibu saya sering makan manis juga bisa ya? Ya betul, jadi bisa disebabkan dari pola makan yang tidak baik, seperti suka minum manis, makan makanan yang juga tidak bisa dijaga. Kalau dari kebiasaannya ibu ini gimana? Biasanya ibu itu tiap pagi minum teh hangat gitu, terus gulanya banyak. Nah itu bisa juga menyebabkan gulanya tinggi ya Mbak ya. Dia ini bisa sembuh nggak gula ini? Baik, sebelumnya saya mohon maaf ya, ini kabarnya kurang baik. Jadi untuk penyakit gula ini atau diabetes mellitus ini tidak bisa disembuhkan, tapi itu ada pengobatannya untuk mengurangi atau menyetabilkan kadar gulanya. Gimana cara supaya mencegahnya biar gulanya nggak naik gitu bu? Jadi itu bisa dilakukan dengan menjaga pola makan ibunya. Jadi ibunya nanti jangan dikasih makanan manis-manis ya. Terus juga ibunya pola aktivitasnya dibaiki, jadi sering diajak olahraga seperti itu. Makan makanannya juga biasanya yang mengandung gula-gula itu harus dikurangi. Itu ibu dengerin kata susternya, nggak boleh makan makanan manis, dikurangin, jangan minum teh tiap pagi lagi, nanti gulanya naik loh. Iya, nanti saya kurangi makan minuman yang manis. Ya nanti mbaknya juga bisa bilang ya sama keluarganya yang lain untuk bisa bantu untuk memantau makanan yang ibu konsumsi supaya tidak berlebihan lagi, karena harus dikontrol. Terus nanti semisal ibu juga udah pulang dari rumah sakit itu bisa dilakukan pemeriksaan rutin, misalnya ke klinik itu untuk pemeriksaan cek gula darahnya, jadi biar tahu apakah normal atau tidak, seperti itu ya. Oh iya, terima kasih ya ibu. Dengerin ya bu kata susternya. Ya makasih ya sus. Nanti mbaknya juga dan keluarga harus semangati ibunya ya, harus ditemani terus, karena sebenarnya penyakit gula darah ini masih bisa untuk beraktivitas yang lain-lain. Nanti mbak sama keluarganya disemangatin terus ibunya ya, ditemani terus. Karena sebenarnya walaupun ini tidak bisa disembuhkan penyakitnya, tapi itu bukan penyakit yang menghambat kegiatan sehari-hari ibu. Jadi ibu masih bisa beraktivitas kemana-mana, ngapain aja gitu, asalkan tetap dikontrol. Baik, apakah ada lagi yang ditanyakan mbak? Udah cukup. Ibu ada yang tanya? Ada sus. Baik, tidak ada ya. Kalau begitu
Saya permisi ya, nanti saya kembali lagi jam 12 siang untuk memeriksa tanda-tanda vital ibu. Iya sus. Saya permisi ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi mbak. Selamat pagi sus. Waalaikumsalam. Ibunya lagi istirahat ya, di tidurnya. Iya, habis minum obat. Oh iya, tadi tujuan saya datang ke sini mau menyampaikan ke ibunya terkait program pengobatan. Karena kan tadi baru habis visit dokter ya. Tapi karena ibunya masih tidur, ya sudah. Bagaimana kalau saya bicara dengan ibu? Ibu ini selaku siapanya? Saya anaknya. Oh iya, anaknya. Bisakah kita bicara sebentar tentang program pengobatannya ibu? Bisa Mau bicara di sini atau di ruang perawat saja? di ruangan saja. Oh baik, siap, silakan. Baik mbak, perkenalkan nama saya Dia Paramita, biasa dipanggil Dia. Jadi saya perawat yang berjaga di sini dari jam 7 pagi sampai jam 2 siang yang bertanggung jawab untuk merawat ibu. Boleh saya tahu saya bicara dengan siapa? Amel. Baik Mbak Amel ya. Mbak Amel ini siapanya Bu Rosa ya? Anaknya. Anaknya. Baik, kalau saya boleh tahu, apakah Mbak Amel ini tahu tentang penyakit dari Bu Rosa? Tahu ibu terkena gula darah. Betul, jadi Bu Rosa ini menderita gula darah ya, atau dalam bahasa medisnya biasa disebut diabetes mellitus atau DM. Kalau untuk selama perawatan ibu ini, sejauh mana sih Mbak tahu untuk perawatan terhadap penyakit gulanya ibu? Yang saya tahu cuman nggak boleh makan sama minum yang manis-manis itu aja sih. Betul sekali ya, mungkin itu juga betul. Jadi makan manis itu harus dikurangi untuk menjaga kestabilan gula darahnya Bu Rosa. Mungkin kita bisa berbincang-bincang lagi ya Bu ya terkait tentang perawatan, bagaimana perawatan yang tepat untuk penyakit gula ini. Waktu yang saya butuhkan sekitar 10-15 menit Ibu. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Baik, kalau begitu udah, mau mana lagi? Jadi bagaimana Ibu pengalamannya selama merawat Bu Rosa yang sakit ini? Saya capek banget, ibu nggak mau minum obat. Biasanya kan supaya gula darah terkontrol kan minum obat terus ya, ibu susah banget. Kalau nggak dipaksa dia nggak mau. Jadi begitu ya, ini masih susah ya. Mungkin nanti dari Mbak atau keluarga itu bisa terus memberi pengertian kepada ibu, tujuannya nih apa sih dari apa yang Mbak lakukan. Jadi supaya ibu juga bisa mempertimbangkan nih apa sih yang harus dilakukan, apakah harus mengurangi makannya, apakah bagus mengkonsumsi yang manis-manis seperti itu. Mungkin nanti untuk Mbak atau keluarganya bisa tetap semangat terus untuk menyemangati ibunya juga supaya ibunya mau untuk untuk merubah pola makannya dan aktivitasnya. Terus nanti bisa ibunya sering dibawa untuk kontrol ke rumah sakit atau puskesmas ataupun klinik terdekat untuk mengetahui gimana sih kondisi kesehatannya ibu, apakah gula darahnya normal atau tidak, seperti itu ya. Yesus. Sama juga diingatkan ibunya untuk tetap mengonsumsi obatnya dan diberi pengertian terus kalau tidak boleh terlalu banyak minum yang manis-manis. Baik, apakah ada yang ditanyakan Mbak? Sudah cukup sus. Baik, kalau begitu saya cukupkan ya pembicaraan kita hari ini. Saya permisi ya. Iya. Selamat pagi. Pagi. Assalamualaikum.